Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku, para pemirsa dakwah Inhu di mana saja berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadangkala kita menginginkan kehidupan yang namanya kehidupan yang berkah. Kita bicara tentang berkah. Setiap orang apabila dia melakukan sesuatu yang dianggap baik, mudah-mudahan berkah. Itulah kalimat yang selalu terucap dari lisan mereka. Namun kita tak bicara tentang apa itu, tentang keberkahan itu yang seperti apa, perbuatan yang seperti apa. Namun setiap keberkahan pasti melahirkan kebaikan. Setiap keberkahan pasti meningkatkan ketaatan. Apa itu berkah dan ciri-ciri berkah itu apa? Para ulama mengatakan berkah itu adalah ziyadatu bil khair, kebaikan-kebaikan yang terus bertambah. Itu berkah. Kita punya umur yang panjang, kebaikan terus bertambah. Itu mungkin umur berkah. Kita punya jabatan, dengan jabatan itu kebaikan terus bertambah. Kita punya rumah tangga yang di dalamnya kebaikan-kebaikan. Itulah yang disebut dengan berkah. Malahan satu orang ulama pernah mengatakan, berkah itu ziyadakum fit ta'ah. Keberkahan itu melahirkan ketaatan. Keberkahan itu menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya posisi terbaik di kantor, dan dengan posisi itu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Itu berkah. Kita punya harta yang banyak, dengan harta itu melahirkan ketaatan kepada Allah. Kita punya motor baru, ternyata motor baru itu memudahkan langkah kita menuju Allah. Itu motor berkah. Punya mobil baru, mobil bukan untuk disombongkan. Dengan mobil itu bisa membantu saudara kita. Bisa pula melangkahkan untuk menuju masjid taklim dan segala macamnya tentang hal kebaikan untuk Allah. Itu mobil yang berkah. Punya jabatan yang tinggi, dengan jabatan ketaatan kepada Allah semakin meningkat. Itu jabatan yang berkah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan melahirkan ketenangan dan keberkahan melahirkan kenyamanan. Oleh sebab itu, belum tentu lagi orang yang memiliki harta, memiliki kekayaan itu hidupnya lebih bahagia. Dan belum tentu orang yang berilmu, belum tentu hidupnya nyaman dan tenang. Ketaatan, keberkahan, itulah yang membuat segala sesuatu jadi indah, segala sesuatu bahagia, membuat nyaman dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan keberkahan? Satu, Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan kepada kita contoh orang yang ingin mendapatkan keberkahan itu, salah satunya adalah menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya, kata Allah, penduduk negeri ini benar-benar beriman kepada aku, kata Allah. Seandainya suatu bangsa, suatu kaum, suatu daerah, kota, desa, apalagi dan segala macamnya itu, di situ banyak manusia yang meningkatkan ketaatan, ketakwaan, keimanan mereka kepadaku, kata Allah, maka akan kuturunkan lapatahna alaihim barakatim minas sama, keberkahan dari langit, iwal ar, dan keberkahan yang ada di bumi.
Walakin kazzabu fa akhaznahu bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan iman mereka. Mereka mendustakan iman kepada Allah. Mereka mempermainkan ayat-ayat Allah. Mereka melalaikan perintah Allah. Mereka menginginkan kebaikan tapi jauh dari Allah. Makanya dari mana kita untuk mendapatkan keberkahan itu? Kalau setiap hari kita bicara berkah, berkah, berkah. Demi Allah, keberkahan itu adalah orang yang semakin taat kepada Allah itu hidupnya berkah. Tidak perlu dia kaya, miskin, pejabat maupun rakyat, ustadz maupun umat. Kalau ketaatannya semakin meningkat kepada Allah setiap harinya, kebaikannya semakin terus bertambah, itu namanya berkah. Sekarang ini jauh dari kata berkah, salah satunya apa? Hilangnya budaya malu. Orang tua tidak malu lagi meninggalkan sholat di depan anaknya. Istri tidak malu buka aurat di depan anaknya. Anak perempuan tidak malu lagi menampilkan pakaian yang kurang sopan di depan layak umum. Orang tua tidak marah ketika anaknya tidak sholat. Orang tua tidak menegur ketika anaknya buka aurat. Jadi dari mana keberkahan itu akan lahir dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita? Ada anak muda yang hidupnya aman, damai. Ada anak muda yang cerdas, yang sehat, yang gagah lagi dan rupawan. Umurnya diberikan oleh Allah, umur yang sehat, badannya, jasmaninya sehat. Tapi tidak taat kepada Allah. Itu keberkahan jauh daripada hidupnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini tidak ada yang dicari kecuali keberkahan. Kalau sudah dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan amanu wattaqau, dengan iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nyaman, tenang, bahagia. Janji Allah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit dari sekian banyak ciri, dari sekian banyak keinginan kita untuk mendapatkan keberkahan. Salah satunya Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk bumi seseorang itu beriman kepadaku dan bertakwa kepadaku, akan kuturunkan keberkahan dari langit dan keberkahan yang ada di bumi. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu setiap harinya menjaga iman dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Dalam hidup ini berbanyak kita untuk taat kepada Allah. Selagi ada waktu, Allah kasih lapang luas. Ayo kita sama-sama beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak ada lagi bekal untuk menghadap Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal hanyalah takwa. Sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain kecuali hanyalah dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih muda, selagi masih panjang umur kita, selagi masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berbuat baik, berbuat baik, lakukanlah sebelum napas sudah sampai ke kerongkongan. Seperti Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah di bawah laut merah. Ketika itu baru dia berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini caranya, aku pun percaya dengan Tuhannya Musa dan Harun. Tapi terlambat. Langsung saja ditenggelamkan oleh malaikat. Sebelum kita mendapatkan kesempatan itu, saudaraku, kita masih muda. Pergunakan waktu muda dengan sebaik-baiknya. Kelapa muda dikupas-kupasin. Kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda kita puas-puasin, setelah tua tinggallah bongkoknya. Kita jangan seperti itu. Selagi muda perbanyak ilmu, selagi muda kuatkan iman, selagi muda ayo kita berbuat yang baik. Insya Allah setelah tua kita akan menikmati hasilnya. Dari mana? Setelah tua itu akan Allah berikan kemudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nastu bi khairikum. Saya tak lebih baik. Kita sama-sama untuk menuju jalan Allah, jalan kebaikan. Semoga kita nanti menghadap Allah dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.